Awal mulanya saya dulu kerja di pabrik mas, kerja di pabrik, lalu di pabrik itu kan dituntut ya mas ya, dituntut untuk selalu tepat waktu, terus dengan kerjaan yang begitu banyak. Yang kedua, jenuh juga mas di pabrik itu, karena di pabrik kan hanya di lingkungan pabrik saja, nggak bisa keluar-keluar gitu mas, bisa keluar-keluar. Akhirnya dengan kondisi seperti itu saya memutuskan untuk keluar mas, untuk resign itu dari pabrik itu. Cerita awalnya itu saya ini mas, pulang dari lembur dari pabrik itu bahkan terasa capek kan, terus saya ngobrol lah sama kakak sama ibu saya bagaimana kalau membuka usaha. Lalu ibu saya kan bilang gini mas, bilang buka rosok aja gitu, buka rosok. Lalu saya sama kakak saya kan juga terus ngikut mas, ngikut itu. Di situ 2019 tengah tahun itu saya mulai merintis ini mas, bisnis usaha rosok ini. Usaha rosok dari mulai ke toko, ke bengkel, ke tukang las, ke rumah-rumah gitu. Terus sama ada orang-orang yang jual ke sini. Usaha awalnya itu gini mas, pertama kan modal itu kan juga mepet gitu kan mas. Nah, dari situ kan saya juga mulai mengumpulkan uang gitu kan, mengumpulkan modal ya. Pertama kan kecil-kecilan dulu ya, kecil-kecilan. Terus dan yang kedua ini mas, kendalanya itu di armadanya kan saya masih pinjam waktu itu, masih pinjam tempat nenek saya gitu. Nah di situ saya itu mas merasa kerepotan gitu kan, tapi ya tetap dilalui mas, seperti itu, proses seperti itu tetap dilalui. Jadi mau nggak mau harus ini mas harus jam terbangnya lebih banyak gitu mas, jam terbangnya lebih banyak. Terus kendala lokasi juga mas, kendala lokasinya sebelumnya kan belum seperti ini, lokasinya masih terbuka gitu. Jadi barang-barangnya itu kayak kardus, misalnya kayak ya mas, bangsa kertas itulah. Kertas itu biasanya kan ini kehujanan, resikonya kan kehujanan itu ya, itu resikonya seperti itu mas. Harganya bisa turun juga, harganya kalau basah itu kan ini pengepul yang lebih besar itu kan kadang-kadang nggak mau kayak gitu, barang-barang yang istilahnya basah. Ini mas ya, dulu cuman diakalin mas, jadi barangnya ditaruh jadi satu gitu, biar ya pinggirnya ditutupin gitu kan, jadi satu pinggirnya ditutupin terus jadi penuh gitu mas tepatnya. Untuk lokasinya kebetulan di belakang rumah itu sudah ada mas, sudah ada lokasinya. Nah, dari lokasi itu saya manfaatkan buat naruh barang-barang rosokan ini gitu mas. Terus lambat laut ini kan dari penjualan rosok ini kan ini dikumpulkan buat renovasi mas, dikasih atap, atasnya itu dikasih atap. Terus ya sampai sekarang ini atap semakin lama semakin berkembang lokasinya itu. Kalau rosokannya itu jenisnya itu ini mas, biasanya besi bangsa logam itu mas. Bangsa logam itu besi, aluminium, terus tembaga, kuningan. Terus ada kalau kertas itu kardus mas, kertas HVS itu yang warna putih itu, sama dupleks, sama kertas buram. Untuk plastik itu ada tiga macam. Yang pertama itu plastik PE namanya. Plastik PE itu plastik yang warnanya putih itu mas,
plastik yang warnanya putih, sedangkan yang ember itu yang warna-warni sama ini Mas eh, ada minuman itu, minuman kayak minuman minuman botolan itu Mas. Kalau kalau kaca itu juga ada Mas. Jadi ini Mas kayak botol-botol itu Mas, botol-botol sirup, botol-botol kaca yang lainnya gitu Mas. Sama sama ini aki juga, aki kendaraan itu, aki kendaraan, sama ini Mas kayak kipas angin itu kan ikutnya trafo Mas. Kipas angin, terus barang-barang elektronik istilahnya gitu Mas. Oh, kalau yang dijual di sini ya Mas ya, istilahnya dijual di sini itu eh, ya dari masyarakat ada, dari organisasi kampung itu juga ada, dari individual ada Mas ya, dari perseorangan gitu ada. Jadi mereka cari terus dijual ke sini gitu. Kalau untuk program bank sampah itu kan dari masyarakat ya Mas ya, itu ada dua jenis itu, ada yang untuk kas desa itu, kas kampung gitu, sama ada yang per individual itu Mas. Yang individual itu biasanya orangnya nganter ke sini terus uangnya diterima langsung. Nah, terus ada juga ini dari pondok pesantren itu, ini Mas sedekah sedekah rosok dari pondok itu. Nah itu biasanya kan yang dari pondok, sedekah sedekah rosok itu kan dari pondok itu dia dia dari ini Mas, masyarakat sekitar yang putra-putranya mondok di situ gitu, anak-anaknya mondok di situ, itu nanti dimintain sedekah rosok. Ya berupa barang-barang bekas gitu Mas, barang-barang bekas yang sudah nggak kepake gitu, terus dikumpulin jadi satu di pondoknya itu, terus setelah ngumpul banyak saya ambil gitu. Itu setiap hari apa Mas? Itu kalau ngambilnya setiap hari ini Mas, setiap seminggu sekali, hari Kamis kalau enggak Jumat gitu. Bank sampah itu ini Mas, lingkungan jadi lebih bersih pertama itu, terus membantu perekonomian Mas. Jadi misalnya di rumah ada barang yang sekiranya udah nggak bisa dipakai, nanti bisa dibawa ke rosok sini, diuangkan lah istilahnya gitu. Kalau untuk sedekah rosok itu sebenarnya nggak ada tantangan Mas, tapi kalau yang untuk usaha itu kan tantangannya ya cuman ini Mas, kalau harga turun gitu. Harga turun kan kadang-kadang kan, kalau pengepul kayak gini kan saya nggak tahu juga ya Mas ya. Kapan naik, kapan turun kan saya nggak tahu juga. Itu biasanya dari pusat Mas. Saya dari pengepul yang per item itu nanti memberi kabar gitu, menginformasikan. Kan biasanya kan gini Mas, harga naik, terus pas beli harga naik, ketika mau dikeluarkan harga turun gitu. Untuk mengantisipasinya ya ini Mas, kan setiap barang itu kan nggak semuanya turun ya Mas. Jadi eh, misalnya barang A itu baru turun, dan barang B itu barang yang B itu harganya masih tetap stabil gitu. Nah, saya kan cuma lulusan SMP Mas, jadi kerjaan yang cepat kayaknya kayak gini. 2019 ngirim ngirim terus ngambil, terus itu milih itu loh Mas, ngepai, terus dijual, dimuat, dikirim.
Kalau harapan ya ini mas, eh, usahanya semakin berkembang, bisa punya mesin pres, bisa punya armada, bisa kirim ke pabrik sendiri, itu mas harapannya. Kalau harapan untuk masyarakat dan pemerintah lebih ini mas, lebih memperhatikan sampah yang bisa dikelola ini. Terus untuk generasi berikutnya lebih kreatif, inovatif, biar bisa mengembangkan apa namanya barang-barang yang bisa didaur ulang ini, barang rosok ini.